Oke, selanjutnya kita cari nilai TP plus 2,5 kali 0,3. Kemudian kita mencari debit puncak. Debit puncak yaitu persamaannya itu A luasan das dikalikan dengan RO lalu dibagi dengan 3,6 dikalikan dengan 0,3 dikali TP. 0,3 dikali TP ditambah T03 sehingga dapatlah nilai P-nya sebesar meter kubik per detik. Selanjutnya kita buat hidrograf. Cara yang sama dengan gambar 1, nilai waktu T dalam satuan jam, kemudian adalah nilai Q T-nya dalam satuan meter kubik per detik, kemudian nilai Q koreksi dalam satuan meter kubik per detik. Kita buat waktu durasi interval hidrogramnya per jam, yaitu dari jam ke 0 sampai ke 24 jam. Pembuatan durasi waktu bisa lebih dari 24 jam jika banjir yang terjadi melebihi dari waktu 24 jam, tergantung dari karakteristik das yang terjadi, banjir yang terjadi. Nah, setelah kita membuat interval waktu, maka kita buat dulu interval waktu debit puncak atau waktu puncak, sehingga kita bisa lihat di sini waktu puncak kita sebesar 1,95, berarti intervalnya berada di jam ke-1 dengan jam ke-2. Maka kita berikan insert kolom, yaitu nilai TP yang kita masukkan, kemudian nilai debit puncaknya kita masukkan. Nah, ini menjadi acuan saya tandain supaya tidak keliru dalam mencari debitnya. Ini adalah interval ketika naik jam 0 sampai ke 1, kemudian ketika turun dibagi 3 interval. Kita bisa lihat interval yang pertama yaitu waktu TP plus T03 yaitu sebesar 4,1778. Kita bisa lihat di sini hasil interval kita di antara jam ke-4 dan jam ke-5. Kita insert lagi, lalu kita berikan jam TP plus T03 di sini. Kita tandain lagi. Kemudian durasi waktu yang kedua kita bisa lihat yaitu jam TP plus T03 plus T1,5 dikali T03 yaitu 7,509. Kita bisa lihat di sini interval waktu kita antara jam 7 dengan jam ke-8. Kita insert lagi, lalu kita ambil nilai TP plus T03 plus 1,5 dikali T03. Ya, kita tandain lagi. Oke, kita sudah mendapatkan interval waktu yang harus kita cari terkait dengan hidrografnya. Di teori kita bisa lihat, di teori ada tiga interval yang harus kita cari terkait dengan hidrograf. Oke, saya salin terlebih dahulu nilai interval ini, bagian naik dan bagian turun. Saya kopikan saja di sini. Agar bisa dilihat persamaannya dengan lebih mudah. Nah, untuk bagian lengkung naik berada di jam 0 ke 1, maka kita menggunakan persamaan QP dikali T per TP pangkat 2,4. Maka rumusnya QP dikalikan dengan nilai T dibagi dengan nilai TP, waktu puncaknya, pangkat 2,4. Enter. Jangan lupa saya kunci nilai QP
memberikan angka dolar dan nilai TP agar bisa saya tarik pada jam ke-1. Ya, sudah dapat. Kemudian kita mencari interval turun. Interval turun ada 3 persamaan, yaitu lengkung turun pertama berada pada persamaan QD1, yaitu QP kali 0,3 pangkat T per TP dibagi T03, yaitu antara jam ke 1.95 dan jam 4.175. Berarti di range ini kita harus menggunakan persamaan ini QD1. Kita coba. QP dikalikan 0,3 pangkat T per TP, T min waktu puncak dibagi dengan T03 dibagi dengan waktu T03. Kita lihat di sini T03 kita kunci dulu hal-hal yang penting yang tidak berubah, seperti nilai QP yang tidak berubah, kita menggunakan angka dolar. Kemudian nilai TP yang tidak pernah berubah. Kemudian nilai T03 yang tidak berubah juga, kita berikan angka dolar. Oke, setelah dapat kita tarik nilainya. Nah, selesailah bagian lengkung turun yang pertama. Kemudian lengkung turun yang kedua antara jam 4175.78 dengan di bawah jam 7,509. Maka persamaannya sama dengan QP waktu puncak dikalikan 0,3 pangkat T min TP plus 0,5 dikalikan T03 dibagi dengan nilai 1,5 T03. Jangan lupa dikunci nilai yang paling penting adalah nilai TP-nya, kita kunci dengan angka dolar. Kemudian nilai TP kita kunci juga. Kemudian nilai 0,5 kali T03 juga dikunci. Nilai 1,5 T03 juga dikunci. Sehingga kita bisa tarik persamaan tadi sampai ke jam ke-7. Selanjutnya, lengkung turun yang terakhir atau lengkung turun yang ketiga, yaitu jam terakhir dari jam 7,509 sampai jam ke terakhir atau jam ke-24. Kita menggunakan persamaan ini, QP dikalikan 0,3 dikalikan atau pangkat T min TP plus 1,5 T03 dibagi 2 kali T03. Kita masukkan QP-nya dikalikan 0,3 pangkat T min TP ditambah dengan 1,5 T03 dibagi dengan 2,0 T03. Enter. Jangan lupa dikunci nilai debit puncak, dikunci dengan angka dolar, nilai 1,0 T03 dikunci juga, nilai TP, nilai T 1,503 dikunci, kemudian nilai 2,0 T03 dikunci. Kemudian kita tarik sehingga dapatlah nilai hidrograf yang harus kita cari. Setelah selesai, kemudian dengan cara yang sama dengan metode gamma 1 kita harus mencari jumlah debit dalam satuan meter kubik per detik, kemudian nilai VLL dalam satuan meter kubik,